Unit 1703. Aku pindah ke apartemen itu karena satu alasan sederhana, murah. Di kota sebesar ini, menemukan apartemen studio dengan harga setengah dari rata-rata rasanya seperti menang lotre kecil. Namanya Apartemen Angkasa Residence. Gedungnya tinggi, sekitar 20 lantai, catnya mulai kusam, tapi masih terlihat cukup layak. Lokasinya juga strategis, hanya 10 menit dari kantor baruku. Saat pertama kali datang membawa koper, satpam di lobi memperhatikanku cukup lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya dia hanya bertanya, "Unit berapa, Mas?" 1703. Satpam itu terdiam beberapa detik, lalu dia menyerahkan kartu akses. Sebelum aku naik lift, dia berkata pelan, "Kalau malam, jangan buka pintu kalau ada yang mengetuk." Aku tertawa kecil. Kupikir itu hanya candaan, ternyata bukan. Hari pertama di apartemen itu berjalan normal. Unitnya kecil tapi nyaman. Ada dapur mini, kamar mandi kecil, dan jendela besar yang menghadap kota. Yang aneh hanya satu, apartemen itu terlalu sepi. Karena aku tahu unit lain ada penghuninya. Kadang aku mendengar lift berhenti. Jarang sekali terdengar suara orang di koridor. Malam pertama, aku tidur nyenyak, tidak ada apa-apa. Sampai pukul 02:13. Ada yang mengetuk pintu. Aku terbangun, masih setengah sadar. Kupikir mungkin tetangga salah unit. Ketukannya pelan, ritmenya lambat, aneh. Aku melihat jam di ponsel, 2:13. Entah kenapa, aku langsung teringat kata-kata satpam. Kalau malam, jangan buka pintu. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan menuju pintu. Di pintu ada lubang kecil, peephole. Aku mengintip keluar. Koridor kosong, tidak ada siapapun. Tapi, ketukan itu masih terdengar persis di depan pintu, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sana. Tapi, tidak terlihat. Aku mundur perlahan, ketukan itu berhenti. Dan aku kembali tidur. Kupikir itu hanya halusinasi orang yang baru pindah. Malam kedua lebih aneh. Lift berhenti di lantai 17 sekitar jam 1 malam. Aku mendengarnya dari dalam unit. Pintu lift terbuka, tapi tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara orang berjalan di koridor, hanya suara pintu lift menutup lagi. Aku mencoba mengabaikannya sampai jam 02:13 pagi. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang lagi, persis sama seperti malam sebelumnya. Pelan, lambat, sabar. Aku tidak membuka pintu, tapi kali ini aku mendengar sesuatu. Suara seperti seseorang menggeser sesuatu di lantai koridor. Hari ketiga, aku bertanya ke satpam, "Pak, di lantai 17 ada berapa penghuni?" Satpam itu menatapku lama. Kenapa? Cuma nanya. Dia tidak langsung menjawab. Akhirnya dia berkata pelan, "Unit 1703 itu kosong lama sebelum kamu." Kenapa? Dia hanya menggeleng, "Sudah lama." Malam ketiga, aku tidak bisa tidur. Jam menunjukkan 02:10. Aku duduk di sofa, menatap pintu, menunggu. 2:12. Jantungku mulai berdetak cepat. 2:13. Tukan itu datang lagi. Aku mendekat ke pintu. Kali ini aku berani mengintip, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Ada seseorang berdiri di depan pintu. Seorang wanita, rambutnya panjang, menutupi wajah, tubuhnya basah, air menetes ke lantai koridor. Tapi yang paling aneh, lehernya miring, ke samping, seolah patah. Dia mengetuk lagi, tok. Dia berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Buka." Aku mundur, tanganku gemetar. Wanita itu masih berdiri di sana. Lalu perlahan dia mengangkat wajahnya dan matanya menatap langsung ke lubang pintu. Dia tahu aku melihatnya. Senyumnya terlalu lebar. "Kenapa kamu tinggal di rumahku?" Lampu koridor tiba-tiba mati. Aku menjauh dari pintu. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti.
Keesokan harinya, aku turun ke lobi. Satpam yang sama ada di sana. Kali ini aku memaksanya bercerita. Akhirnya dia menyerah. 3 tahun lalu, seorang wanita bunuh diri di unit 1703. Dia melompat dari balkon, tapi tubuhnya tidak langsung ditemukan. Lift rusak malam itu, dan tubuhnya tergeletak di koridor lantai 17 sampai pagi. Sejak saat itu, penghuni sering mendengar ketukan jam 02.13 pagi, jam kematiannya. Aku langsung memutuskan pindah. Hari itu juga aku mengemas barang. Saat keluar dari unit, aku melihat sesuatu di lantai koridor, bekas air, seperti seseorang berjalan dari lift menuju pintuku. Aku menoleh ke arah lift, lampu indikatornya menyala, buka, dan di dalamnya wanita itu berdiri, basah, lehernya miring, tersenyum padaku, dan dia berkata pelan, "Terima kasih sudah menjaga rumahku." Lift menutup. Sejak saat itu, unit 1703 kembali kosong sampai hari ini.